Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik. Coba lihat kanan kiri depan belakang, berikan salam sapa satu dengan lain. Katakan Tuhan Yesus berkati engkau, Tuhan Yesus berkati kita semua. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di rumah Tuhan. Juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami undang bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini dan lewat siaran live streaming kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang 4 bulan pertama di tahun 2023. Hari ini kami berada pada hari Minggu pertama di bulan Mei 2023. Kami percaya masih banyak lagi berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Kalau hari ini kepada kami diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu, kami mau memuji dan memuliakan namamu dengan segenap kekuatan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih lanjut, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menghampiri gunung kudus-Mu. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, kami undang Engkau beracara di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkatkan selalu tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kami rindu hadirat-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku
kembali. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan segala. Yesus namanya. Kau puja Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus namanya. Nama yang awal. Namanya Yesus. Engkaulah pujian kami. Engkau pujian kami. Engkau yang kami tinggikan seumur hidup kami ya Tuhan. Engkau yang kami agungkan dengan segenap kekuatan yang kami miliki. Beracara di tengah kami. Kami siap bersorak-sorai, kami siap menari, kami siap bertepuk tangan bagi Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya nama yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, berkatakan, berikan tepuk tangan yang terbaik. Coba tos kanan kiri, katakan, ayo semangat memuji Tuhan. Woo! Karena hari ini, hari ya Tuhan, yang meminta kita bersyukur kepada-Nya. Semua tepuk tangannya semua. Hey, 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 hey. Sama-sama katakan, hey. Hari ini, hari yang
yang telah menuju. Ku punya jagat yang indah. Udah bersuka belum? Udah bersuka. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sudah lama tidak melayani di tempat ini. Saya melihat pasti ada sukacita yang sama di tempat ini bagi kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita bersiapkan terbaik ya bagi Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Shalom. Adakah di antara saudara ataupun saudari yang perlu kita layani amplop persembahan? Kalau saudara semua, mari kita angkat amplop kita. Bapak, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapak. Engkau sungguh baik, Kau terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat seminggu ini Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah melindungi kami, Kau telah memberi kami kesehatan Tuhan. Dan juga Kau telah memberi kami berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kiranya pujian dan persembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ini saatnya Tuhan Yesus kami akan memberi persembahan terbaik kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, baik persembahan puluhan, dana sosial, atau persembahan untuk pembelian gedung gereja ini Tuhan. Berkati tangan anak-Mu yang memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, ladang mereka Tuhan, sekolah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Kau berbuat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berkati juga anak-anak-Mu yang membawa kantong persembahan Tuhan dengan berkat-berkat yang sama. Kami siap memberi Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Ada yang baru pertama kali hadir? Angkat tangannya sebentar biar kita. Ibu, selamat datang di rumah Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ibu, selamat datang di rumah Tuhan. Sekiranya ibu belum memiliki tempat beribadah yang menetap, kami undang untuk datang kembali dalam ibadah hari-hari minggu yang akan datang. Dan juga silakan bergabung di dalam kelompok sel yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus berkati, selamat datang ibu. Kita sambut yang meriah untuk ibu kita. Kita sudah mempersembahkan pujian, kita sudah mempersembahkan persembahan kita sudah menyambut jiwa kita, saudari terkasih kita. Saatnya kita sekarang menyambut firman Tuhan. Sudah siap menyambut firman Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Allah kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan pengumuman. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan kepada saya. Kita akan mendengarkan pengumuman yang ada lewat multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 14 Mei 2023 akan diadakan sebanyak 4 kali ibadah. Ibadah pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 11 siang akan dilayani oleh pembicara PDP Bong Kim Hwa. Dan pukul 17 akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Semua sesi ibadah akan dilayani oleh worship leader Queensley. Kami menginformasikan bahwa ibadah Padang akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 dengan lokasi ada di Cigua, Cisarua, Bogor. Dan pada hari ini, tanggal 7 Mei 2023 adalah hari terakhir untuk pembayaran dan melakukan pendaftaran. Ibadah pencurahan Roh Kudus akan diadakan mulai pada tanggal 19 Mei sampai 28 Mei 2023 pukul 19.00 dan khusus setiap hari Sabtu akan dimulai pukul 18.00. Pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 19.00 akan diadakan ibadah WBI dengan pembicara Ibu Helena Agnew. Hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 19.30 ada ibadah pertemuan pelayan prophetik. Kami harapkan seluruh pelayan prophetik untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 19.30 ada ibadah kombat. Kami mengundang seluruh pria-pria Allah untuk dapat hadir. Hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 18.00 ada ibadah youth. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat menghadiri ibadah youth. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu secara onsite pukul 9.00 dan 11.00. Berikut kami sampaikan info persepuluhan gereja. Bagi yang ingin memberi persepuluhan secara transfer, dapat mentransferkannya ke rekening yang tertera pada layar. Berikut kami sampaikan info dana pembangunan gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita berikan tepuk tangan untuk tim multimedia kita yang telah menyiapkan info Bethlehem sepekannya. Kiranya kita bisa ambil bagian dalam setiap ibadah yang telah diumumkan tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan segera. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Biarlah kita hari ini mendengarkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan kepada kita.
Dia Allah yang mendengar setiap seruan kita memanggil namanya. Dia Allah yang menjawab setiap doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, panggil namanya. Yesus, panggil namanya. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Mari siapkan hati kita. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang memberikan ketenangan kepada segenap jiwa dan hidup kami. Kami tahu kasih-Mu sanggup mengubahkan setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kami. Saat kami berseru, Engkau mendengar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau ku bawa hatiku lebih menyembahmu. ku berseru. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari berseru kepada Tuhan biar Dia campur tangan dalam hidup kita. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Mari berseru kepada Tuhan sekali lagi panggil namanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Sekali lagi katakan seru. Yesus, Yesus, Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Dari hatimu lahir sebuah pujian penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Dengan nada yang lembut kita menaikkan pujian kepada Dia. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian kami, demikianlah kiranya kami dalam menjalani kehidupan ini. Apapun bentuk persoalan yang sedang terjadi di hadapan kami belajar untuk berserah. Dengan demikian kami melibatkan Engkau dalam setiap apa yang terjadi pada kami. Tuhan, ini kami umat-Mu sedang dalam ibadah penyembahan kepada-Mu. Kiranya perkenanan daripada Allah memberikan kami untuk siang ini kami boleh diberkati Tuhan. Berilah kami hikmat untuk dapat menangkap firman-Mu. Berikan kami pewahyuan untuk kami bisa menerima pencerahan daripada firman. Roh Kudus, urapi dan berkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, saya menyapa shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini siang ini ada 150 shalom. Shalom. Oke, saudara-saudara. Tolong penata layan AC-nya di 18 dan di 16 kan ya, supaya saudara-saudara tadi, karena hari ini kita mengimpor WL-nya dari Cungko ya. WL kita itu datang dari Palembang, cuma kemarin karena buru-buru dia lupa bawa pempek ya. Kopendi ini sebenarnya orang udah lama gitu loh, nongol ke permukaan lagi. Terima kasih Kopendi pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, nanti lain waktu kalau datang ya kita siap saja ya. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih live streaming, saya menyapa selamat beribadah. Tuhan memberkati semua. Sekedar tambahan info saja Bapak Ibu Saudara yang sudah daftar tentang ibadah Padang, bukan jalan-jalan ya, ibadah Padang. Kita hari ini terakhir pendaftaran. Kalau saudara mau daftar misalkan minggu depan atau ragu gitu, ngomong aja panitia, bisik-bisik ya gitu. Dan kalau saudara sudah ada berkat yang sudah daftar, tolong dilunasin administrasinya. Kalaupun saudara belum bisa, ngomong nanti minggu depan ya, minggu depan malam dapat berkat nggak apa-apa, ngomong aja, yang penting ngomong sama panitia dicatat ya kan, karena sudah hampir mendekati 250 orang yang sudah siap semua untuk datang ke sana ya. Pada saudara saya berharap bisa bergabung dengan kostum warna merah, hadir di sini jam 5 pagi ya, supaya tidak terlambat. Makin cepat jam 4 saudara makin bagus, jam 3 belum boleh ya. Itu saja saya sampaikan sekitar info tentang ini. Tuhan memberkati. Oke, bulan ini adalah bulan baru bagi kita. Dengan demikian kita punya tema yang baru juga. Tema bulan ini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, kalau bisa kita memahami tema tentang dalam perkenanan Tuhan,
Artinya simpelnya, sederhananya, berusahalah hidup sebaik mungkin, sebenar mungkin, supaya hal itulah yang membuat kita nanti satu hari bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup berkenan, saudara-saudara, sama dengan Anda menambah jumlah pundi-pundi di dalam kirbatnya Tuhan. Jadi kalau pundi-pundi satu hari dibuka, saudara, seperti menabung di celengan dibuka, Anda mau beli motor, udah penuh, bisa beli motor. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo mari belajar terus-menerus hidup dalam perkenanan Tuhan. Minggu ini saya kasih satu subtema, saudara-saudara, silakan ditampilkan tema saya, saudara-saudara, silakan. Ini agak saya minta agak gerak cepat sedikit ya. Saya Oke. Hari ini saya kasih tema berubahlah dengan cara merubah gaya hidup. Saudara-saudara, kata berubahlah dengan cara merubah gaya hidup bukan berarti saudara menggunakan baju merek-merek tertentu. Bukan model tanco rambut saudara yang ada angin badai dan topan tidak bergoyang, bukan. Tapi saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah perubahan gaya hidup kerohanianmu, sehingga sampai pada satu titik puncaknya kehidupanmu menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu tidaklah mudah untuk mencari perkenanan di hadapan Tuhan, karena dunia ini banyak dengan godaan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus mengerti metode caranya, dan kita mengerti buat apa kita harus mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Satu ayat Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita supaya kita bisa sama-sama membahasnya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara suka baca firman. Kalau orang Kristen nggak suka baca firman, dia sukanya baca apa? Kopingho kah? Apakah Kapak Geni 212 kah? Buku cerita waktu saya kecil itu, saudara-saudara. Tapi hari ini kita harus suka baca firman. Karena apalagi kita ada di rumah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2, 2, 3 mulai. Saya mendengar sinyal gelombang radioaktifnya agak berbeda frekuensinya, sehingga bacaan pun saudara-saudara lebih bagus gelombang laut daripada nadanya, ya kan? Saya baca begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu kalimat 1. 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 3, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, 3 kalimat itu jelas. Nah, kehendak Allah di situ ada 3. 1, apa yang baik. 2, apa yang berkenan. 3, apa yang sempurna. Paham? Sudah jelas itu kalimat? Oke, kalau sudah paham kita pulang. Oh. Baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa merubah gaya hidup kita? Tentu ada satu warning, ada satu peringatan, ada satu teguran dari Roma pasal 12 ayat 2. Dia bilang begini, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita bisa bilang gini, Tuhan, saya tinggal di dunia, bagaimana saya bisa tidak serupa dengan dunia ini, sementara saya tinggal di dalam dunia ini? Tentu kalau Tuhan ngomong, pasti bisa. Dan kita pun pasti bisa menjalankan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang suka makan ikan? Oke, suami-suami lihat istrimu suka makan ikan. Istri-istri lihat suami. Oke. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, orang yang suka makan ikan, salah satunya saudara-saudara adalah ikan kembung. Gembung atau kembung sih? Karena kalau di Medan itu pakai G. Gembung. Tapi kalau di Jakarta pakai apa? K. Kembung. Kita sepakat karena kita bukan Medan, bukan Jakarta, Tangerang, ambil K saja. Kembung.
Ikan kembung itu adalah ikan yang mengandung omega 3-nya cukup banyak seperti salmon. Ya, kemarin ada acara, ada salmonnya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, itu ikan hidup tidurnya di mana? Di laut. Air laut itu asin atau tawar? Asin. Pertanyaan saya, ketika saudara habis mancing, lalu saudara makan, apakah ikan itu asin? Tidak. Kenapa ikan tinggal di dalam air laut tidak bisa asin, saudara-saudara? Karena ada sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam ikan itu, yaitu insang untuk bernapas. Ada sesuatu yang dipakai untuk menyaring apa yang boleh dimakan ikan dan boleh tidak. Kalau semuanya bisa masuk, saya percaya ikan itu bisa asin. Tapi karena ada sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya ikan itu, maka tidak semua boleh masuk ke dalam hidup ikan. Ikan yang saudara bisa beli sekilo 10 on, setuju? Setuju dong. Emang saudara mau pikir harga 50.000, 100.000? Ikan 1 kilo 10 on. Atau 60.000 saudara bisa beli. Itu saja bisa diperlengkapi Tuhan untuk tidak tercemar kehidupannya. Sekalipun dia tinggal hidup tidur di dalam yang bisa membuat dia cemar. Kalau saya tidak serupa dengan dunia ini, bagaimana caranya, Pak? Gak mungkin, Pak. Itu susah. Betul. Tidak gampang kita, saudara-saudara, untuk tidak serupa dengan dunia. Waktu saya masih SMA, ada satu muncul kemasan minuman kotak. Tak usah sebut namanya, nanti makin viral. Minuman kotak itu, saudara-saudara, pertama kali muncul oleh produk pabrik ini. Tetapi sekarang pertanyaan saya, banyakkah minuman kotak yang sejenis itu? Banyak. Kenapa, saudara-saudara? Karena dunia sifatnya suka meniru. Bilang kiri kanan, lu jangan tiru gua dong. Jadi kebiasaan dunia yang suka meniru itulah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan, kamu nggak boleh serupa dengan itu. Lalu kalau nggak boleh, bagaimana Tuhan? Ada dua jenis sikap orang terhadap dunia yang tidak tepat. Satu apa? Imitasi. Itu suka meniru. Bapak Ibu tahu imitasi? Palsu. Itu kasar palsu. Bilang aja imitasi itu mirip-mirip asli. Kalau kita bilang palsu itu kasar. KW. Nah, nanti jangan meleset ya. Kalau KW sih nggak KW, takutnya nanti K-nya diganti halal jadi W gitu ya. Jangan meleset. Nah, lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu itu imitasi, itu palsu, apa yang membuktikan asli dan palsu adalah keadaan. Saudara pakai kalung palsu, saudara keringatan, itu leher saudara jadi warna apa? Hitam. Kenapa? Karena yang saudara pakai imitasi. Tanpa sadar orang Kristen banyak meniru gaya hidup dunia. Sukanya yang palsu. Kalau engkau duduk di sebelah kiri suamimu atau istrimu bilang, "Pak, aku mau yang asli." Gitu. Ngomong. Jangan diam aja. Aku mau yang asli gitu. Nggak usah suka niru-niru. Kalau zaman dulu saudara-saudara yang kasih, ada penyanyi terkenal nama Elvis Presley pakai celana cutbray, betul? Di atasnya kecil, di bawahnya besar kayak kampak. Oh, zaman dulu anak muda saudara-saudara kalau itu keluar pakai tanco. Jalan soe. Udah melihat kayak melihat apa. Tapi tiruan. Sesuatu yang palsu itu sifat dan kualitasnya biasanya nggak bagus. Dan itu pun nggak Tuhan. Atau yang kedua, bagaimana caranya? Kita mengasingkan diri, isolasi gitu. Nggak boleh. Nggak juga. Ya, saya sudah pernah bersaksi waktu
Tuhan memberkati kami anak yang kedua, Jessica Piodora namanya, artinya Tuhan yang memberikan kekayaan. Itu istri saya dalam melahirkan itu 120. Di depan mata saya komputer udah muncul garis silang, di atas kepalanya ada ketengkorak. Itu ada dalam suatu situasi di ruang isolasi. Artinya dipisahkan dari keadaan. Mengerikan waktu itu. Saudara, jangan gara-gara ingin menjauhkan diri dari dunia, Anda mengurung diri di kamar tidak keluar. Itu juga enggak. Bukan itu yang Tuhan mau caranya. Lalu bagaimana Pak kalau dua hal itu bukan caranya? Caranya begini. Tuhan menghendaki agar kita dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia meresap ke dalam diri kita. Bagaimana pengaruh-pengaruh buruk dari dunia tidak bisa masuk kita, dalam diri kita? Kita harus punya filter, punya saring. Siapa yang suka kopi? Saudara nggak usah takut, saya pasti traktir. Siapa yang suka kopi? Sekali lagi. Itu kopi. Kopi saja masih disaring, setuju? Supaya apa? Supaya ampasnya nggak masuk ke kita. Kecuali Bapak Ibu Saudara pergi ke P3H. Tahu P3H? Dalam bahasa Bataknya parhuta-hutahian. Artinya di kampung-kampung banget orang itu pakai kopi tubruk namanya, diseduh air aja banyak itu bumbu. Itu pun orang kalau lagi minum kopi itu bibirnya agak rapat. Setelah selesai dia minum kopi, di bibirnya banyak bumbu. Itu artinya saring. Segelas kopi yang saudara bisa beli, taruhlah kopi yang paling mahal, paling enak, paling menurut saudara, wah, dengan harga sekian, itu disaring supaya serbuknya tidak masuk ke dalam tubuh. Tak lebih hidupmu yang ditebus oleh Tuhan. Makanya kita harus bisa berpikir, apa yang boleh masuk ke dalam hidup kita. Kita harus saring. Standar saringan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan semua boleh masuk. Alkitab berkata semua boleh dimakan. Tapi apakah semua itu berguna bagi tubuh kita? Maaf nih saudara-saudara saya dari suku Jawa, saudara-saudara saya. Anda kan terlalu sering mengkonsumsi minum teh manis itu. Teh manis itu kalau saudara lemas bisa berguna saudara-saudara. Jadi sehat, jadi kuat. Tetapi kalau saudara minum itu konsumsi terus, itu akan membuat sebuah penyakit dalam diri. Maka kalau saudara lupa segala sesuatunya tentang firman, setidak-tidaknya saudara ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu supaya tidak semua masuk. Supaya apa saudara? Supaya tubuhmu sehat. Ikan di laut diperlengkapi Tuhan dengan insan pernapasannya yang juga bisa menolak apa yang dia bisa tolak. Bukankah firman kebenaran itu jauh lebih hebat dari sebuah ekor ikan yang bisa memfilter, menyaring apa yang boleh dimasuk dalam hidupmu. Saudara, mari kita mau belajar. Tidak semua. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kita supaya tidak sama dengan dunia. Bisa, saudara. Bisa. Ini tidak bicara tentang penampilan, ini tidak bicara tentang mengejar kekayaan, ini tidak bicara tentang. Tapi kita harus belajar segala sesuatu. Jadikan firman itu hidup menjadi standar kebenaran firman. Amin. Kalau kau bisa melakukan, kalau kita bisa melakukan, saya percaya semua serangan daripada dunia ada batas, ada antrinya, ada waktunya dia masuk, ada segala sesuatunya, filternya, disaring saudara-saudara. Karena itu firman bukan hanya menyaring, tapi memperbolehkan apa yang baik, yang benar, yang berguna bagi kita. Kalau kita bisa menyaring apa yang datang dan itu berguna bagi kita, iman kita makin kuat. Amin. Siapa sih manusia yang nggak ada persoalan? Semua orang punya persoalan.
Tetapi yang masuk itu menentukan tubuhmu makin sehat atau makin rusak. Roma 12 ayat 2 berkata, memberikan sebuah teguran keras kepada kita. Jangan menjadi seperti dunia. Artinya, orang Kristen memang hidup di dunia, tapi perilaku tidak boleh memasuki kehidupan perilaku dunia. Orang Kristen yang matang tahu memilih dan berbuat baik yang menyenangkan Allah dan yang sempurna. Amin. Anda tahu yang baik, Anda tahu yang menyenangkan, Anda tahu sesuatu yang berbuat baik. Kita harus belajar semua Bapak Ibu Saudara. Keras. Ini sebuah teguran kita pada kita. Kalau seekor ikan saja tidak asin, tinggal di air asin, bukankah kita lebih mulia, lebih berharga daripada seekor ikan yang kita bisa beli? Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan hal-hal filter-filter yang lebih kuat, yang lebih hebat lagi daripada insang seekor ikan di tengah laut. Saya lihat saudara terlalu serius. Apa kita sudahin sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih di sini dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa merubah gaya hidup kita? Tentu kita tidak sama. Artinya terjadi metamorfosa, perubahan yang terus menerus. Siapa yang suka kupu-kupu? Ini setengah tiang. Nggak jelas. Kupu-kupu itu cantik, kupu-kupu itu indah, betul. Tapi sebelum menjadi sesuatu yang indah, dia menjadi ulat dulu. Geli, menjijikkan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kau jangan sama seperti yang menjijikkan itu. Harus berubah. Berubah kemana? Ke arah kupu-kupu. Proses dalam hidup pasti terjadi. Tidak gampang mengubah gaya hidup. Saya untuk berhenti merokok saja, saya perlu permen Chelsea. Zaman dulu Chelsea itu di kotak isinya 12 biji. Satu hari 3 sampai langit-langit saya rusak gara-gara mengisap permen Chelsea. Nggak gampang. Saya tanamkan kepada 2 anak saya bilang gini, Koko, Dede, kamu nggak boleh merokok, kamu nggak boleh minum minuman keras. Karena kalau kamu merokok, kamu merusak dirimu. Kalau kamu minum minuman keras, kamu nanti darahmu dibakar sama alkohol, sehingga dalam keadaan tubuhmu tidak baik. Kalau kamu dibilang pun sama temanmu cemen, nggak gaul, bego, anak apa dan lain, nggak pusing. Karena hidup anak Tuhan bukan ditentukan apa kata manusia. Anak Tuhan ditentukan apa kata Alkitab. Jadi saudara-saudara, bahwa yang dimaksud adalah merubah gaya hidup, kita harus mengalami pembaharuan hari ke hari. Awalnya kita pelit, berubah sedikit baik. Lama-lama kita baik. Pada akhirnya itu menjadi gaya hidup kita. Pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dari mengapain? Memasukkan kebenaran. Jadi kalau kebenaran ada dalam hidupmu dan itu terus bergerak, bertumbuh, membuat engkau bisa mampu menghadapinya, maka jangan pernah bunuh kebenaran. Biarkan dia berkarya dalam hidup. Setelah kita tahu kebenaran, kita menyetujuinya dan mengakuinya, maka kebenaran secara sadar akan membawa kita ke arah yang positif. Jangan senang di dalam hidup yang lama terus. Kita harus belajar menuju. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ada harga yang harus kita bayar, tapi kita belajar bersama. Kalau kita sedikit naik ke ayat 1. Ayat 1 itu dimulai kata kalimat karena itu. Dalam bahasa aslinya dituliskan di situ ada kemurahan Allah. Oiktirmon dalam bahasa Yunani. Oiktirmon. Alkitab ini sedang bilang gini. Demi kemurahan Allah yang kamu terima
sebaiknya kamu mempersembahkan hidup dan kamu mengalami perubahan metamorfosis dari suatu sifat. Tetapi yang disebut perubahan itu adalah sampai berbeda keadaannya. Anda pernah lihat binatang yang kalau dia berada di tempat rumput yang coklat warna coklat, rumput yang hijau warna hijau, tahu saudara? Tahu itu? Apa namanya? Bunglon. Bilang kiri kanan, lu jangan jadi bunglon. Kita harus berbeda warnanya. This is white and this is black. Artinya ada sesuatu yang kelihatan. Berubah dari keadaan sebelumnya. Semenjak itu saya udah gak merokok. Dulu saya juga memang orang dalam tanda petik kurang baik. Ya saya kadang-kadang nyomot lah. Nyomot artinya gini. Kalau papa saya lagi mau bilang mandi gitu, papa saya bilang mandi, ya udah papa saya mandi. Saya liatin ada barang bukti BB ngomotin. Dan papa saya dulu aparat negara kan. Udah itu saudara sekolah besok bawa di sekolah nggak di mana. Yang paling banyak diracunin kan teman-teman sekolah. Kalau nggak ada kertas yang putih, cari kalau ada orang daun jagung yang muda. Daun jagung yang muda paling gampang digulung kan. Ini saya praktekin dulu. Udah saudara-saudara tinggal ujungnya julurin lidah. Jadi tuh ujungnya digulung-gulung. Jadi selesai. Pas gitu mengisap, tarikan terakhir bunyi sedap. Saya kadang-kadang suka ambil yang ada bijinya. Kalau ada bijinya dibakar bunyi tetap wangi. Sejak sekarang itu yang disebut namanya metamorfosa. Dari melakukan sampai tidak melakukan. Dari yang putih berubah warna. Jadi perubahan kita itu saudara-saudara berbeda dari yang sebelumnya. Nah, sementara firman Tuhan mengingatkan kita agar terus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan kita semula. Amin. Manusia yang belum diperbarui adalah manusia berdosa, manusia yang sama dengan manusia dunia. Ayo, perbarui hidup setiap hari. Bagaimana caranya? Izinkan kebenaran itu ada pada diri. Dan kebenaran itu nanti akan berbicara ke dalam diri. Kalau kebenaran itu berbicara, saudara-saudara, luar biasa. Korintus pasal 3 ayat 18 memberikan satu dukungan kepada kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kekristenan tidak mengajari engkau hidup dalam topeng. Kekristenan mengajarin kita hidup dalam transparan. Bukalah dulu topengmu. Kenapa saudara-saudara? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi segambar dengannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara jangan terlalu nyaman dengar kata surga. Surga itu upah yang Tuhan berikan kepada orang yang mau dengar-dengaran, yang mau setia, yang mau taat terhadap perintahnya. Dan itu bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, I want to be like Jesus. Aku mau sama seperti Kristus. Jadi gambar arah yang akan menjadi kita capai dan kita tuju adalah segambar dengan Tuhan. Jadi jangan sibuk ngurusin surga. Dia itu berantem sama orang lagi. Gak usah pusing saudara. Itu sudah ada garansi dari Tuhan. Garantinya apa? Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong tayangkan ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. 4 ayat 12. Ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Oke, saya baca betul.
Ini Bapak Ibu Saudara harus pegang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini bukan cuma hanya kolong jembatan, langit juga punya kolong ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat Kenapa Anda ribut tentang surga? Tujuan akhir kita adalah sama seperti dengan Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau Anda bisa seperti itu berubah, memang orang lain akan bilang, kok lain ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa kita diapain orang, gak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah tetap mengalami pembaharuan setiap hari. Oke? Oke, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kembaliin slide saya. Kembaliin slide saya. Oke. Yang ketiga, Alkitab berkata dalam Roma pasal 12 adalah, saudara-saudara, ayat 2 berkata, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Tadi saya sudah sebutkan, kehendak Allah ada berapa di situ? Yang baik, yang benar, dan sempurna. Ada 3. Saudara, menjadi pertanyaan, bagaimana saya bisa membedakan kehendak Allah, Pak? Saya di bumi, Tuhan di surga. Dengar baik, Tuhan itu selalu kaya dengan inspirasi dan selalu memberi hikmatnya. Maka orang Kristen harus hidup dipimpin hikmat Tuhan, supaya Anda lebih pintar dari orang yang tidak punya hikmat. Saya tidak pernah minta kepintaran dari Tuhan kepada anak-anak saya. Saya cuma bilang setiap pagi saya ngantar dia doa, Tuhan berikan anakku hikmat, supaya dia lebih pintar dari orang pintar. Jadi ketika kita diminta tahu menyenangkan Allah, bagaimana caranya? Begini. Menyenangkan Allah itu seperti menyenangkan pasangan yang kita cintai. Pak Napitupulu, cinta nggak sama Ibu Napitupulu? Cinta? Oke. Pak Napitupulu ini cinta sama Ibu Napitupulu. Satu kali Pak Napitupulu dapat bonus. Ibu Napitupulu kesukaannya apa sih? Oke, kita nggak usah jauh-jauh. Suka makan apa sih? Kue tiaw. Lalu Pak Napitupulu dapat bonus. Dia ingat pasti bonus ini nanti akan dikasih kepada istri, betul? Tapi dia ingat makanan kesukaannya. Dibeliin nggak? Nanti bareng aja. Nanti bareng aja. Saya pikir saya nggak suka surprise, ada lagi lebih nggak suka surprise gitu. Sebut saja dibeliin. Kenapa saudara-saudara dibeliin? Karena cinta. Anda, saudara kita semua seringkali ngomong, saya cinta dan mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak pernah memberikan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan itu bukan sukanya kue tiaw. Tuhan itu bukan sukanya sesuatu. Tapi kesenangan Tuhan adalah kekudusan, kebenaran, dan kejujuran. Banyak lain. Jadi dengan caramu, dengan sikapmu, engkau bisa menyenangkan pasanganmu hanya dengan semangkok kue tiaw. Harusnya kita juga sama bisa melakukan dengan Tuhan. Caranya hidup dalam kekudusan. Amin. Luar biasa. Pak, saya bisa nggak bisa menyenangkan Tuhan tuh dengan cara itu? Karena dia udah ngomong kita di ayat terakhir. Ada 3 kesukaan, kebaikan, kebenaran, dan yang sempurna. Jadi kalau kita tahu apa yang menjadi kesenangan, yuk kita lakukan. Satu kali istri saya ngomong sama saya, "Papi, nanti kalau saya pensiun, kita jalan-jalan ya." Oke. Saya kalau diajak jalan-jalan, oke. Walaupun masalah penyelesaian tugas akhirnya nanti kita lihat.
Kenapa saudara-saudara saya bilang oke, saya mengerti satu teori. Seseorang yang memasuki masa pensiun atau purna bakti, dia akan masuk di sebuah keadaan yang namanya post-power syndrome. Post-power syndrome itu adalah orang di mana merasa kehilangan segala sesuatunya yang sebelumnya orang punya jabatan, tidak punya jabatan. Sebelumnya setiap bulan dapat gaji, tidak dapat gaji. Itu akan menjadi manusia yang minder. Jangan-jangan ketika saya menyisir rambut saya yang tinggal 2-3 lembar ini, istri saya bertanya, mau kemana lu? Kata. Kenapa saudara-saudara? Itu akan bisa jadi sindrom. Orang bisa merasa nggak berharga. Kenapa saudara-saudara? Karena dalam dirinya kehilangan segala sesuatu. Tapi maksud saya adalah begini. Ketika dia bilang, yuk, ayo, saya suka. Karena saya mau bersama. Walaupun saya memang sebenarnya orang yang tidak terlalu suka keluar negeri. Saya suka di dalam negeri. Produk dalam negeri saya suka. Anak saya semua, istri saya mungkin nyicip-nyicip makan western. Saya cari gado-gado. Sehat, murah, dan enak. Ayo. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara, tahu nggak kita cara menyenangkan Allah? Tahu. Apa yang menjadi kesukaan Allah? Dalam kajian sebuah teori Bapak Ibu Saudara, kaum pria itu terkenal makhluk dalam tanda petik sedikit cuek. Dia merasa kalau uang gaji sudah diserahkan sama istri, sudah selesai semua, terserah kau, atur aja. Kan istri itu perlu diperhatikan. Kalau ulang tahun saudara-saudara, istri itu menunggu kado. Lewat nih. Ini misalkan hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 7. Si A ulang tahun. Suaminya nggak kasih kado. Dia nunggu tahun depan. Bayangkan dari tahun sekarang, dia sudah menunggu tahun depan. 1 tahun dia menanti, nggak dikasih juga sama Pak Nabi itu bulu. Kan kelewatan itu Pak. Kalau yang namanya dicintai, berarti apa? Kita belajar menyenangkan pasangan kita, amin. Kalimat penutup. Karena kita hari ini perjamuan. Sama-sama kita baca yuk supaya kita bisa ingat. 2, 3, mulai. Supaya waktu yang bisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak saudara-saudara pelayanan di tempat ini. Yang pertama, karena gereja butuh saudara. Artinya Anda orang berharga, dibutuhkan gereja. Yang kedua, saya mau Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah mempersiapkan hari tua kita dengan cara menabung investasi kita di kirbatnya Tuhan. Saya sedang membuat khotbah tentang anak cucu orang percaya tidak meminta-minta. Saya sangat mengalami tentang ayat ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo sisa waktumu dipakai untuk menurut kehendak Allah. Nggak ada yang terlambat saudara. Jangan saudara berpikir sesuatu yang keliru, tapi biarkanlah apa yang kau miliki sisa waktumu itu buat menyenangkan Tuhan. Sehingga pundi-pundimu nanti di sana dikirbat penuh pada waktu dibuka. Kalau celenganmu penuh waktu dibuka, senang atau senang? Senang, karena uangnya banyak. Tapi perbuatanmu di pundi-pundi dikirbatnya Tuhan akan makin baik. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ikut setia beribadah, saya percaya mahkotamu besar. Tapi kalau Anda malas dan tidak setia kepada Tuhan, saya juga percaya sanggulmu yang besar, kondemu yang besar. Ayo pergunakan sisa waktu. Saya waktu masa pertumbuhan seperti anak saya sekarang,
Saya 7 bersaudara, saya anak nomor 2. Papa mama saya itu orang sederhana. Karena kami tinggal di asrama, satu rumah itu kamarnya cuma 2, anaknya 7. Tempat tidur atas bawah, 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau mau tidur naik dulu yang atas, nomor 2, nomor 3. Dalam keadaan sederhana. Kadang-kadang saya mau makan pun karena lapar. Yang penting ada nasi, ada kecap. Yang penting perut saya terisi. Nah, orang di kampung biasanya suka stok ikan asin. Dan itu biasa dia taruh di atas tataring. Bahasa tataring itu apa itu nanti diterjemahkan. Itu tempat tungku api supaya asapnya itu membuat awet ikan, tidak busuk. Kadang-kadang saudara karena kecap nggak ada, saya harus lihat ada ikan asin. Ambil 1 ekor, balik. Saudara yang kadang-kadang karena nggak suka, saya nggak tahan makan asinnya, saya lihatin itu ikan asin masuk semua. Makanya sampai sekarang saya nggak mau makan ikan asin. Bagi saya itu supremasi kemiskinan. Setiap kali anak saya mau keluar, saya juga bilang begini, Koko, ada uang nggak? Kalau ada berapa? Jangan sampai nanti anak saya pergi, saudara-saudara dia kelaparan gitu. Itu pemikiran. Kadang-kadang saya suka kasih. Ya udah nanti kamu penting jajan ya. Jangan sampai kamu nanti gara-gara itu lihatin temanmu makan, kamu jadi lapar. Karena melihat saja orang bisa lapar. Betul nggak? Orang makan enak, saudara ngelihat lapar nggak? Jangan turun itu, jakun naik turun, air liur ke atas. Tapi mari kita belajar. Karena saya mau melalui sisa hidup saya, sisa hidup kita, aku buatkan kepada anak, pada keluarga yang baik. Apalagi pada Tuhan. Istri saya ngerti. Kalau saya dapat berkat itu, nggak suka nanya istri saya, itu uang kemana gitu. Tidak lari uang itu pasti untuk kembali ke pekerjaan Tuhan. Apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Bagi saya adalah supaya itu yang saya bilang, anak cucu orang percaya tidak sampai meminta-minta. Sisa hidupmu lakukanlah untuk menurut kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak tahu memang, nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Tetapi setidak-tidaknya tanamlah itu. Buatlah pundi-pundimu makin banyak isi, supaya satu hari nanti perkenanan Tuhan datang padamu. Saudara-saudara yang melayani, jangan pernah berpikir mundur dari pelayanan. Karena saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pada hari tua menikmati berkat Tuhan. Di ladang Tuhan itu banyak berkat. Kalau banyak mau diberikan pada siapa? Tentu pada orang yang bekerja di ladang. Jangan pernah berpikir mundur dari pelayanan. Terus mungkin sampai pada tua, sampai kita nanti seperti Vespa kalau mau dihidupkan, tetap di ladang Tuhan. Tuhan percaya. Pada akhirnya semua berkata kepada kita, rubahlah gaya hidupmu. Kalau engkau ingin berubah dan menyenangkan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara sementara pemain musik menyiapkan diri kepada kita. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami selesai dengan firman. Yang kami pegang satu Tuhan, kami bisa merubah gaya hidup kami. Bagaimana kami bisa tidak sama dengan dunia karena Tuhan memberikan kami satu saringan rohani, yaitu kebenaran firman. Bagaimana kami bisa diperbaharui karena Tuhan mengajarkan kami kebenaran itu harus hidup dalam kami. Dan yang ketiga, bagaimana kami bisa melakukan kehendak Tuhan seperti Engkau memberikan hikmat-Mu. Kalau kami bisa menyenangkan pasangan dan kami yang kami cintai, kiranya apa yang Kau sukai itu yang kami bisa lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
lagi katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sambil kita naikkan lagu ini dari bawah. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serah, Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan. sama-sama katakan menyenangkan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serahkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mengalami sebuah perubahan hidup, yang pertama kita sadar bahwa kita harus berubah. Yang kedua, kita harus merubah gaya hidup kita dari yang lama menjadi yang baru, dari semula yang tidak baik menjadi yang baik, sampai kita punya gambaran seperti gambaran Kristus. Itulah hasil akhir daripada perjalanan kita. Kalau Kristus ada di bumi, dia berkarya dan menjadi berkat. Demikian kiranya kita juga berkarya dan menjadi berkat. Bapa, kami bersyukur buat semua umat-Mu yang hadir hari ini. Kami percaya karena kasih-Mu lah, karena kebaikan-Mu, karena berkat-Mu, karena penebusan-Mu, kami bisa ada hari ini. Karena itu Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih. Saudara, dalam hadirat Tuhan, saya minta Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan perjamuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Saudara, mari pegang roti di hadapan Tuhan. Kita naik roti, pegang tinggi-tinggi. Saudara, sebelum makan roti ini, biarlah masing-masing kita menghadap Tuhan, supaya perjamuan ini menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi kita, mendatangkan mujizat kesembuhan dan bukan penyakit.
Bapa, jika ada hal yang tidak baik di hadapan, ampunilah kami, supaya berkat-Mu tidak terhalang bagi kami untuk kami terima. Terima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan itu baik bagi kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajar kami menyenangkan-Mu, ajar kami berterima kasih, ajar kami berbuat baik. Ya Allahku, ya Rajaku, Inna nara lama ya se, oh ya nama lama ya se, Inna nara lama ya se kenapa, Uria lama ya takkan nara lama ya se kenapa ya se nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar musik dengan nada yang paling lembut, Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil kita berkata kepada Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan tangan yang terangkat kami mengagungkan Engkau. Dengan tangan yang terangkat juga kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Gembalakanlah kami dalam jalan-jalan, dalam kebenaran-Mu, dalam pimpinan, sehingga semuanya kami bisa, karena Tuhan memberi kami kemampuan. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi dan memberkati. Bapa, curahkan berkat-Mu kepada kami masing-masing, sesuai keperluan dan kebutuhan dalam hidup ini. Jika ada kami sakit, sembuhkan kami. Jika ada kami lemah, kuatkan kami. Jika ada kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika kami mengalami kekurangan, Tuhan berkati kami sampai kami mengalami kelimpahan.
pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Temukan sukacita, dunia tak